Bapa di surga, firman-Mu akan kami baca, akan kami simak, dan kami renungkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya apa yang kami baca dan renungkan ini kami pahami. Dan apa yang kami pahami, Engkau jugalah yang memberikan kekuatan untuk kami melakukannya. Sebab hanya dengan menjadi pelaku firman itulah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia mampu menyampaikan pesan-Mu untuk kami kini dan di sini. Berbicaralah sebab hamba-hamba-Mu kami semua siap mendengarkan, menyimak, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kedatangannya senantiasa kami nantikan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan 36. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan masa itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sampai di sana yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Besok kita menanggapinya dengan Maranatha. Karena besok kita sudah masuk tahun baru liturgi, yaitu dengan Advent pertama, penantian kedatangan Kristus. Benar momentumnya bahwa setiap gereja akan memasuki masa Advent untuk menyambut kelahiran Yesus, mempersiapkan kedatangan atau kelahiran Yesus. Namun dalam momen ini gereja ada di dalam dua peristiwa Advent, menyiapkan kelahiran Yesus tetapi sekaligus juga menyiapkan kedatangannya kembali. Menyambut kedatangan Yesus kembali yang diyakini disitulah akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak usah tegang ketika kita mendengar membahas tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus kembali. Sebab bagi setiap orang percaya kedatangannya kembali atau akhir zaman itu momen yang sangat dinantikan. Sama seperti seorang kekasih yang akan menyambut kedatangan pacarnya, kedatangan kekasihnya. Pasti ada suasana rindu, ada suasana sukacita. Maka disitulah kita menyiapkan. Namun dalam suasana menyiapkan itulah seringkali ada banyak tantangan. Ada banyak godaan. Disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap orang percaya untuk senantiasa berjaga-jaga, bersiap sedia. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernah nggak kita dengar apa yang disebut dengan barang KW? Apa artinya barang KW? Yang jelas barang KW itu adalah barang yang bukan ori, tiruan. Istilah KW mulanya diterapkan pada produk-produk fashion, khususnya tas dan seterusnya. Kalau kita ke Mangga 2, disitulah mungkin gudangnya barang-barang KW ini. Yang bukan ori. Biasanya kalau kita mendengar, melihat barang KW itu apa? Yang menjadi ciri-cirinya. Mungkin kalau KW-nya disebut KW 1. KW yang paling keren. Nyaris tidak ada bedanya. Belakangan ada iPhone 15 yang KW, di-review. Barangnya apanya begitu. Nyaris sama. Tapi tetap saja ada yang membedakannya. Apa kira-kira? Kalau tas, kalau perhiasan KW, kira-kira apa yang bedanya? Kalau perhiasan katanya secara umum yang KW itu biasanya kelihatan lebih ngejreng katanya ya. Lebih menyala warnanya. Tapi kalau diuji maka akan segera kelihatan ini bukan yang asli, bukan emas, logam mulia yang betul. Yang KW itu biasanya harganya lebih terjangkau. Orang alergi kalau dibilang murah, nanti murahan. Terjangkau. Masih bersahabat dengan kocek kita. Biasanya awet enggak yang KW itu?
Umumnya barang KW ini cepat rusak. Warnanya cepat pudar. Segera disitulah tersingkap bahwa ini bukan ori. Nah, ternyata bukan hanya barang, ada KW-nya, ada palsunya. Tetapi Mesias juga ada Mesias KW. Yang kita baca itu kan peringatan Yesus begitu. Bahwa Yesus kemudian menceritakan nanti kedatangannya itu akan diwarnai sederet peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Benar sekali di situ disebutkan. Ketika pembinasa keji itu tampil. Mungkin saudara-saudara kita akan mengatakan ketika Dajjal itu akan muncul. Maka yang terjadi adalah keonaran, kebiadaban, penderitaan, dan seterusnya. Jadi penderitaan dan lain-lain yang dikisahkan ini begitu dahsyat, begitu masif, dan begitu cepat sekali. Sehingga tidak ada banyak kesempatan untuk orang melakukan segala persiapan itu. Maka dikatakan kalau itu terjadi, ya kamu nggak usah lari. Tetap diam dan seterusnya. Dari situlah Yesus memperlihatkan kepada setiap pengikutnya, kepada kita. Saudara-saudara, intinya adalah waktunya nanti kalau itu tiba, orang itu tidak akan punya banyak waktu. Begitu sangat mendesak sekali. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Tidak ada waktu untuk mengemas-ngemas barang di rumah. Tidak ada waktu untuk meninggalkan ladang dan seterusnya. Disinilah yang dikatakan inti bahwa Anda dan saya mungkin pada saat itu tidak akan bisa mengelak. Nah, betapa kalau keadaannya seperti ini, Anda dan saya itu harus siap sedia, waspada sejak dari kita diperingatkan oleh perkataan Yesus ini. Nah, karena situasinya begitu dahsyat dan mengerikan, lalu setiap orang pada setiap zaman itu memperkirakan, ini peristiwa-peristiwa dahsyat ini kira-kira terjadi apa? Ketika ada bencana alam yang begitu dahsyat, ketika ada peperangan, nanti besok saya sambung ini khotbahnya. Ketika ada banyak kengerian itu, orang kemudian mengatakan, mengambil ucapan Yesus, lihat nih, bahwa apa yang dikatakan Yesus mulai digenapi. Mulai terjadi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian orang tergoda untuk menghitung-hitungnya. Orang kemudian tergoda untuk melihat figur atau sosok tertentu sebagai inilah Mesias itu. Nah, Yesus mengatakan kalau ia ada di sana, kalau ia ada di gurun, kalau orang mengatakan dia ada di situ, kamu jangan percaya. Kamu jangan tergoda. Itulah Mesias KW. Seperti barang KW, Mesias KW itu akan menjanjikan banyak hal. Mungkin saja menjanjikan kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Dengan cara-cara mudah. Dengan mukjizat-mukjizat. Tampil katanya kan Mesias yang KW ini dahsyat juga. Ia bisa menghadirkan tanda-tanda yang dahsyat. Mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sehingga orang kemudian tergoda dan percaya. Banyak orang sudah termakan isu-isu Mesias KW ini. Dari zaman dulu, bahkan dengan sekarang. Orang akan segera tergiur ketika ada hamba Tuhan yang bisa ini, bisa itu. Dengan benda yang dimilikinya bisa memulihkan penyakit. Dengan doa-doanya yang sangat manjur. Dengan mukjizat, dengan kuasa. Jadi jangan mengira bahwa yang KW itu tidak bisa melakukan banyak mukjizat. Oh, sangat mungkin.
Yang namanya barang KW adalah mudah untuk didapatkan dengan kocek kita, dengan uang kita. Mesias KW mudah untuk diikuti karena tidak menuntut syarat yang berat. Asal engkau ikut saja. Asal engkau mendengar kata-kata nasihatku, maka mujizat itu akan engkau terima. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah tertarik oleh Mesias KW palsu ini. Saudara-saudara, Yesus mengatakan dengan tegas, jangan ikuti, jangan percaya, nantikanlah. Disitulah kita dituntut kesetiaan untuk mendengarkan perkataan Yesus. Bukan perkataan-perkataan yang hanya sekedar meninabobokan. Menyenangkan diri kita. Terus kemudian kita akan bertanya, Pak, apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya yang asli dengan yang KW itu? Kalau di dunia perhiasan, logam mulia, di dunia fashion, mungkin di dunia barang-barang elektro, orang akan segera tahu dan mengerti bahwa ini barang tiruan oleh karena dia bergaul. Oleh karena dia mengerti betul karakteristiknya, spesifiknya apa, keunggulan kemampuannya apa, bahkan jeroannya itu apa, dia tahu. Setiap anak Tuhan, dia akan tahu mana yang KW dan bukan, mana Mesias yang ori dan mana Mesias yang palsu itu, kalau dia betul-betul bergaul dengan Sang Mesias itu. Bergaul dengan Kristus itu. Caranya apa? Dalami firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu itu dengan firman Tuhan. Apakah betul Yesus sudah mengatakannya demikian? Atau jangan-jangan ini kalimat-kalimat yang dipelintir saja. Yang dijadikan bahan untuk membujuk setiap orang supaya menjadi pengikutnya. Ujilah bahwa mengikut Tuhan apakah selalu mudah? Ternyata tidak. Karena Sang Mesias yang ori itu akan mengatakan, pengikutku akan seperti domba di tengah serigala. Dia tidak pernah menjanjikan kemudahan. Mungkin kesulitan demi kesulitan akan kita alami. Tapi Tuhan akan tetap menyiapkan atau menyediakan pertolongannya. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kita menguji itu. Melalui perkataan-perkataan yang dulu diucapkan oleh Kristus. Ada banyak sekali perkataan-perkataan yang diucapkan Yesus itu. Nah, tergantung pada saat ini. Apakah kita memegangnya itu? Atau justru tergoda melepaskan ini dan memegang yang KW, yang palsu itu. Sehingga kita terbujuk. Dan akhirnya ketika Mesias yang betul-betul yang asli itu datang, kita tidak tahu. Dan kita sedang terlena katanya dengan mujizat, dengan berkat yang melimpah. Kita terlena untuk tidak memperhatikan kedatangannya yang mungkin saja akan tampil dalam diri orang-orang yang papa, yang hina, yang menderita. Mata kita sudah disilaukan dengan itu. Biarlah pada saat ini menjelang Advent dan nanti perayaan Natal, kita akan disiapkan dan menyiapkan diri dengan penantian kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang Engkau telah ingatkan buat setiap kami. Dalam memasuki masa penantian ini, kiranya mata hati kami jeli. Kiranya kami terus bergaul akrab dengan Engkau, dengan firman-Mu, supaya kedatangan-Mu boleh kami sambut. Dan kami tidak disesatkan
dengan Mesias-Mesias palsu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.